Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat dulur-dulur semua. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang udah repot-repot bantu dukung channel YouTube kita dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat teman-teman di rumah, saya jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat, teman-teman. Oke, baiklah, di malam hari ini saya ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan lagi, teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah banyak bertanya-tanya apa sih temanya malam ini. Nah, temanya di malam ini sangat menarik sekali, teman-teman, yaitu bagaimana cara menambah bobot pukulan ayam kita, teman-teman. Meskipun ayam kita sudah keras, nah bobotnya itu harus ditambah lagi, ditambah dan ditambah lagi, agar pukulannya itu bisa jadi lebih maksimal, teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tips atau memberikan sedikit ilmu pengetahuan, yaitu seputaran rawatan untuk menambah bobot pukul ayam kita, teman-teman. Yaitu ada dua, rawatan dari luar dan juga rawatan dari dalam, teman-teman. Nah, jadi langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah kalau saya pribadi, dari pengalaman saya pribadi, teman-teman ya. Nah, untuk menambah bobot pukul ayam saya biasanya melatih ayam saya dengan cara berenang, teman-teman. Jadi apa sih khasiatnya berenang atau merenangkan ayam? Khasiatnya agar dengkul ayam ini bisa kuat, teman-teman. Nah, jadi kalau dengkulnya udah kuat, itu biasanya memiliki pukulan yang keras. Nah, jadi apabila teman-teman sudah memiliki ayam yang pukulannya keras, apalagi sering direnakan, nah itu biasanya pukulannya akan menjadi lebih keras, teman-teman. Nah, jadi perlu teman-teman ingat bahwasanya kita merenangkan ayam itu harus ada tujuan. Apa sih tujuannya? Yaitu agar dengkul ayam ini tadi menjadi lebih kuat, teman-teman. Nah, kalau dengkul ayam kita ini sudah menjadi kuat, nah otomatis pukulannya itu menjadi keras, teman-teman. Nah, itu untuk yang pertama. Yang pertama adalah ayam kita ini direnangkan. Nah, untuk direnangkannya tidak boleh setiap hari, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di rumah merenangkan ayamnya ini paling banyak seminggu itu 3 kali, teman-teman. Kalau untuk saya pribadi, saya biasanya merenangkan ayam itu 1 sampai 2 kali saja untuk 1 minggu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merenangkan ayamnya itu setiap hari, nggak bagus juga untuk kesehatan ayamnya, teman-teman. Kita saja manusia nggak boleh olahraga tiap hari, harus ada jeda istirahatnya, teman-teman. Nah, jadi makanya saya di sini menganjurkan atau menyarankan teman-teman di rumah untuk merenangkan ayamnya atau latihan renang itu cukup 1 atau 2 kali saja, paling maksimal 3 kali, teman-teman. Nah, untuk waktunya sendiri cukup 10 sampai 15 menit, nggak usah lama-lama, teman-teman. Karena kalau lama-lama takutnya ayamnya menjadi lumpuh, teman-teman. Nah, jadi maksimalnya untuk merenangkan ayam itu cukup 15 menit saja, teman-teman. Seminggu dilakukan 1 atau 2 kali dan paling maksimal itu 3 kali, teman-teman. Nah, itu untuk tips yang pertama. Dan untuk tips yang kedua, teman-teman bisa keliter ayamnya. Nah, keliter di sini adalah seperti kita itu jogging, teman-teman, atau sprint lah kira-kira. Nah, jadi keliter itu adalah bahan latihan ayam yang mutar kayak gini, teman-teman. Nah, itu biasanya ayamnya berlari-lari. Nah, apabila teman-teman tidak mau mengeluarkan biaya yang banyak, teman-teman cukup mendekatkan ayamnya dengan lawannya, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman mau melatih ayam yang A. Nah, jadi teman-teman harus mendekatkan dia dengan lawannya, si B ini, teman-teman. Nah, misalnya ayamnya kita jemur di kandang umbaran, teman-teman. Nah, jadi kita harus meletakkan ayam kita ini bersebelahan dengan lawannya, teman-teman. Agar apa? Agar dia saling mengejar. Dari ujung, lari ke ujung, lari ke ujung, lari ke ujung. Nah, itu harapannya untuk membentuk fisiknya juga, teman-teman. Untuk ayam-ayam yang memiliki pukulan-pukulan yang keras itu biasanya bermodalkan dengkul yang baik, teman-teman. Nah, apabila dengkul ayam kita belum jadi, itu bisa dipastikan pukulannya tidak akan keras, teman-teman. Karena apa? Karena dengkul adalah modal utama agar ayam kita bisa mempunyai pukulan yang keras, teman-teman. Jadi kalau dengkul ayam kita itu udah kuat, nah itu biasanya memiliki pukulan yang keras juga, teman-teman. Nah, itu untuk tips yang kedua, teman-teman.
Nah, untuk tips yang ketiga, teman-teman cukup menjemur ayamnya selama 2 jam setiap hari. Kecuali hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu khususnya ayam istirahat, teman-teman. Nah, jadi teman-teman menjemur ayam itu nggak usah lama menjemur ayam. Cukup 1,5 jam sampai 2 jam aja, teman-teman. Nah, kalau lebih dari pukul 11, nah itu biasanya mataharinya sangat-sangat menyengat, nggak baik juga untuk ayam kita, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus tahu menjemur ayam itu wajibnya berapa jam. Nah, jadi di sini saya sedikit memberitahu teman-teman di rumah bahwasanya menjemur ayam itu cukup 2 jam saja paling lama, teman-teman. Karena apa? Karena kalau lebih dari itu bisa-bisa ayam kita menjadi lumpuh, teman-teman. Tidak sedikit ayam yang mati karena dijemur. Kebanyakan pemain-pemain baru dia mikir kalau kita menjemur ayam itu lama-lama fisiknya akan lebih bagus, tapi kenyataannya tidak, teman-teman. Jadi teman-teman apabila sudah menjemur ayamnya selama 2 jam, teman-teman wajib mengumbar ayam itu, teman-teman. Nah, kalau mau lebih bagusnya, teman-teman letakin bersebelahan dengan lawannya tadi, biar dia saling lari-lari, teman-teman. Nah, jadi untuk lari-lari ini tadi dia membentuk otot dengkulnya, teman-teman. Jadi pukulannya akan menjadi keras apabila dengkulnya itu udah kuat, teman-teman. Nah, itu untuk tips yang ketiga, teman-teman ya. Nah, jadi itu tadi adalah 3 tips untuk rawatan di bagian luarnya, teman-teman. Nah, untuk di bagian dalam, bagian dalam sendiri, kenapa saya bilang ini bagian dalam? Ini adalah bagian yang paling penting kalau menurut saya, teman-teman. Ini ada racikan tersendiri, teman-teman. Bukan racikan-racikan sembarang. Nah, untuk racikannya sendiri, ini saya belajar dengan para senior atau botoh-botoh yang sudah lama, teman-teman, yang sudah tua. Pastinya jam terbangnya sudah teruji, pengalamannya juga sudah banyak. Nah, makanya saya tidak habis-habis belajar menggali ilmu itu untuk apa? Untuk berbagi kepada teman-teman di rumah. Jadi teman-teman harus menyiapkan beberapa bahan, teman-teman, untuk membuat racikan atau sejenis jamu lah, agar pukulan ayam kita ini menjadi lebih keras atau lebih berat daripada sebelumnya, teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan 5 tips atau 5 bahan yang harus teman-teman siapkan untuk meracik, sebutlah jamu untuk membuat pukulan ayam kita ini menjadi lebih keras daripada sebelumnya, teman-teman. Nah, tadi sudah saya berikan 3 tips untuk rawatan fisiknya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tips juga racikan makanan apa atau racikan seperti jamu, teman-teman. Bagaimana racikannya yang bagus. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tips juga ke teman-teman. Nah, jadi untuk bahan yang pertama, teman-teman harus menyiapkan 1 sendok merica. Nah, untuk mericanya sendiri cukup 1 sendok makan saja, teman-teman. Nggak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga nggak bagus, teman-teman. Nah, jadi teman-teman siapkan 1 sendok merica. Nah, itu untuk bahan yang pertama. Dan lanjut ke bahan yang kedua. Bahan yang kedua adalah 4 helai daun jeruk purut muda. Nah, jadi teman-teman siapkan bahannya yaitu daun jeruk muda cukup 4 helai saja, teman-teman. Itu untuk bahan yang kedua. Dan kita lanjut ke bahan yang ketiga. Teman-teman siapin 4 butir cabai rawit. Nah, saya nggak tahu di rumah teman-teman menyebutnya apa. Nah, kalau di Bengkulu itu menyebutnya cabai rawit, atau kalau mau lebih bagus cabai setan juga nggak apa-apa, teman-teman. Semakin pedas semakin bagus itu, teman-teman. Nah, kita lanjut yang bahan keempat, teman-teman. Nah, untuk bahan keempat, teman-teman siapin madu. Nah, di sini teman-teman terserah mau madu yang sasetan atau madu biasa. Tapi di sini kalau mau lebih bagusnya, teman-teman siapin madu yang asli, teman-teman. Karena khasiat dari madu asli ataupun madu sasetan itu sangat-sangat berbeda, teman-teman. Nah, kalau teman-teman memakai madu sasetan itu biasanya sudah banyak campuran. Nah, tetapi kalau teman-teman mau baiknya teman-teman memakai madu yang asli. Karena kalau untuk madu yang asli itu sangat berbeda khasiatnya, teman-teman. Karena sangat-sangat alami. Kalau bisa teman-teman beli ke tetangga atau kemana, yang penting madu itu asli, teman-teman. Tapi kalau tidak ada, pakai madu sasetan juga nggak apa-apa, teman-teman. Nah, itu untuk bahan yang keempat. Nah, untuk bahan yang kelima, ini
mungkin sangat-sangat aneh teman-teman ya. Teman-teman mungkin bertanya-tanya kok pakai ini. Nah jadi untuk bahan kelima atau bahan yang terakhir, ini adalah ikan lele, 1 ekor ikan lele yang berukuran sedang teman-teman. Nah jadi untuk ikan lele ini sendiri teman-teman bakar kalau mau lebih bagusnya teman-teman. Jadi ikan lele ini sendiri teman-teman bakar sampai matang atau setengah matang juga nggak apa-apa teman-teman. Lebih bagus juga setengah matang. Nah jadi itu 5 bahannya teman-teman. Nah bagaimana cara meraciknya? Nah untuk merica ini sendiri tadi teman-teman tumbuk. Merica teman-teman tumbuk, terus mudanya juga ditumbuk teman-teman, dicampurin sama merica ini tadi. Nah mericanya harus ditumbuk halus. Terus untuk daun jeruk purutnya sendiri, daun jeruk purut mudanya harus ditumbuk halus juga, dicampurin aja teman-teman. Terus bahan ketiga tadi yaitu 4 butir cabai rawit atau cabai setan tadi teman-teman. Cabai setan tadi teman-teman. Nah itu nggak apa-apa dicampur juga sama 2 bahan itu tadi teman-teman. Merica sama daun jeruk purut. Nah terus yang keempat adalah madu. Nah madu ini takarannya kira-kira 5 sendok teman-teman. 5 sendok teh. 5 sendok makan yang sendok teh itu teman-teman, cukup 5 sendok saja, nggak usah lebih teman-teman. Nah jadi itu untuk bahan yang keempat, madu tadi kita tambahin 5 sendok. Nah terus kita tambahin juga yang 1 ekor lele ini tadi teman-teman. Jadi ditumbuk, lele bakar ini tadi juga ditumbuk, semuanya ditumbuk dijadiin satu. Nah untuk pemberiannya sendiri, 1 racikan ini bisa sampai 3 ekor ayam teman-teman. Nah untuk pemakaiannya sendiri di sini saya menganjurkan 3 kali dalam seminggu teman-teman. Nah jadi misalkan teman-teman memakai racikan ini di hari Senin, nah terus teman-teman pakai lagi di hari Rabu, terus teman-teman pakai lagi di hari Jumat. Nah seperti itu terus teman-teman. Tapi kalau mau lebih bagusnya, ini dipakai 3 minggu sebelum ayamnya diadu teman-teman. Karena apa? Karena kalau untuk rawatan adu itu berbeda teman-teman. Lebih bagus lagi teman-teman kalau dipakai racikan ini. Nah anggaplah racikan ini adalah jamu untuk memperkuat pukulan ayam kita teman-teman. Jadi apabila kita memakai ini, ayam kita yang pukulannya keras akan menjadi lebih keras teman-teman. Nah jadi itulah saya memberikan tips ke teman-teman, bukan menggurui, bukan apa. Saya ingin berbagi tips ke teman-teman di rumah agar teman-teman bisa mengikuti apa yang telah saya coba teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di rumah masih banyak yang tidak percaya dengan khasiatnya. Nah teman-teman boleh mencoba di rumah. Jadi untuk jelasnya teman-teman coba sendirilah di rumah, membuktikan sendiri apakah benar apakah tidak. Nah, jadi harapan saya sedikit ilmu pengetahuan saya ini teman-teman juga bisa mencobanya di rumah dan harapannya bisa berhasil teman-teman. Tapi kalau untuk dari pengalaman saya pribadi, alhamdulillah ayam saya memiliki pukulan yang sangat keras daripada sebelumnya teman-teman. Jadi untuk teman-teman di rumah sangat wajib sekali untuk mencobanya teman-teman. Dan pastinya semoga berhasil. Nah apabila teman-teman berhasil, teman-teman harus subscribe channel YouTube ini. Dan pastinya jangan lupa juga nyalain lonceng agar teman-teman di rumah tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube kita ini teman-teman. Nah mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin saya banyak kekurangan, teman-teman boleh menambahkan di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Selamat malam. Terima kasih banyak.